Halo, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Ribut Budianto, tetap di channel Jago Mabuk Balikpapan. Oke, channel yang membahas seputaran mengenai dunia perayaman, bos ya. Oke, kali ini kita akan bahas lagi mengenai pengobatan ayam lumpuh, bos. Ayam turun urat, pincang atau lumpuh, bos ya. Nah, sebelumnya sudah pernah saya bahas di video saya yang di bawah. Itu ada saya menyembuhkan ayam lumpuh, ayam turun urat. Waktu itu saya menggunakan obat virus, teman-temannya ada di video saya yang bawah, monggo dicek. Itu sembuh. Tapi kali ini kok enggak sembuh di ayam saya yang satu ini. Nah, oke lah. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengobatannya, kita bahas dulu kenapa ayam kok bisa sampai tedun, sampai turun urat, kenapa ya? Oke. Biasanya ayam tedun, ayam turun urat ini faktornya kok belepotan malah. Faktor terjadinya ayam sampai bisa turun urat atau tedun ini biasanya ayam mempunyai pukulan besar, mempunyai pukulan yang dalam, yang tandes, habis ngabar, ndak dikasih minyak GPU kah, hot cream kah, apa gitu. Biasanya bisa terjadi tedun kayak gitu, tedun rambat dulu baru tedun sampai bengkak kalau kita ndak teliti ya. Atau pacro bisa karena mukul kandang, atau karena lompat terus jatuh kesleo bisa juga ndak segera ditangani akhirnya terjadi sampai tedun bisa. Terus diakibatkan karena bakteri juga bisa, bakteri dalam tubuh ya teman-teman, itu bisa juga. Nah, untuk cara pengobatannya di video saya yang bawah, kalau cuma tedun rapat ada itu di video saya yang bawah, itu betul-betul manjur pengobatannya. Itu sudah saya coba di 2-3 ayam. Kalau untuk sampai ayam yang sampai lumpuh, nah seperti ini teman-teman ya, saya kasih dulu lihat ayam saya. Nih, ini contohnya. Ini tidak bisa berdiri ayamnya teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah udah ada perkembangan. Kemarin betul-betul tidak bisa jalan. Ini kalau ada ayam betina masih agak bisa jalan ngejar. Ini gini teman-teman ya. Nah, oke, ini lumpuh ya teman-teman ya. Bukan saya buat-buat ini. Ini ayam. Nah, tidak bisa berdiri teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Nah, di video saya yang kemarin saya hanya menggunakan obat virus obat asam urat itu ya teman-teman, virus yang biru aja, yang hijau, sama menggunakan kalek. Tapi untuk ayam saya yang satu ini belum sembuh. Saya udah menggunakan virus tapi belum sembuh. Kemarin saya habis 4 virus saja, 4 kapsul virus itu sembuh ayam saya, maksudnya bisa berdiri sudah. Kalau ini belum ada perubahan kasih virus. Nah, saya sharing-sharing sama teman-teman yang lain, sama foto-foto yang lain, sama peternak yang lain juga begitu. Ada yang sembuh dengan virus, ada yang enggak juga. Ada yang dengan remasil aja udah bisa sembuh. Ini saya beli remasil ya. Saya udah habis 2 kapsul, 2 biji tapi belum ada perubahan juga. Akhirnya saya sharing dengan teman saya Botoh di Malang sana. Nah, Botoh di Malang sana sharing sama teman saya, disuruh kasih platinum. Millennium ini teman-teman ya, beli di toko pakan ada ini Millennium. Saya kasih Millennium, habis 2 ada perubahan. Ayam udah mulai bisa berdiri walaupun sesekali bisa agak-agak jalan gitu. Cuman belum signifikan. Karena saya sharing-sharing lagi, banyak masukan dari teman-teman sini juga Balikpapan, banyak masukan dari foto-foto, disuruh ngasih obat ini bos. Tereng rifampicin. Nah, suruh ngasih obat ini. Akhirnya saya beli ini 1 papan ini. Namanya di sini 1 papan, kalau di Jawa namanya 1 emplek ya, teman-teman ya. Emplek. Nah, bilangnya menurut info yang saya dapat, banyak betul boto dan peternak yang menggunakan obat ini dan ayamnya betul-betul sembuh total. Betul-betul sembuh total. Ini rifampicin bos ya. Rifampicin. No, ayam saya guling-guling sudah. Nah, ini bilang ada yang udah parah betul bisa sembuh, ada yang udah 2 bulan kasih obat apa-apa enggak bisa sembuh, akhirnya ini sembuh. Nah, akhirnya saya beli ini. Ini belinya agak susah teman-teman, kalau di apotek harus resep dokter. Karena saya punya teman apoteker dan saya memang ngomong buat ayam ini, bukan buat orang, buat ayam. Akhirnya bisa mengeluarkan ini. Nih, rifampicin. Oke, langsung aja.
cara pengobatannya kita praktekkan ya teman-teman. Ya, segala macam obat yang berjenis kimia gini kalau bisa, kalau ngobatin ayam, usahakan ayamnya udah makan teman-teman ya. Kasih makan dulu sampai kenyang, baru dikasih obat ini teman-teman. Oke. Dan jangan lupa ada satu lagi campur obatnya. Duh, gatel. Ini teman-teman, habis kita kasih minum, kita siapin dulu ini. Sebelum kita kasih minum, kita siapin dulu ini. Ini rebusan air serai, jahe, serai campur jahe teman-teman ya. Serai campur jahe kita rebus. Nanti kita buat ngerendam si ayam ini. Kita buat ngerendam atau kita seka-sekakan di kakinya si ayam ini. Oke teman-teman, langsung aja kita buktikan apakah betul-betul manjur atau tidak. Oke, langsung aja kita buktikan teman-teman. Kita buka dulu revampisinya satu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah manjur ya. Oh seperti ini dia modelnya teman-teman. Kita buka satu, kita kasih dulu satu di ayam kita. Nih ayamnya. Ya kita kasih satu. Stop. Habis itu kita kasih minum. Kasih minum agak banyak teman-teman ya. Cek le, sabar le. Truk. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sip. Oke. Kalau ngasih minum ayam hati-hati ya, jangan banyak-banyak. Maksudnya ngecerutinya nanti masuk di sela-sela rongga pernapasan, ngorok. Kita kasih minum agak banyak ini supaya obatnya cepat tercerna dan aman di namanya ginjal. Baru ini saya menggunakan rifampicin teman-teman. Biasanya saya menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, saya lolokan, saya treatmentkan tapi agak lama sih, 3-4 hari baru Tapi ini juga udah 3 hari. Karena banyak masukan rifampicin itu, saya jadi coba rifampicin. Kalau tidak banyak masukan rifampicin, mungkin saya sabar-sabarin menggunakan herbal. Oke, kita rasa sekali lagi cukup. Slep. Bismillah, sembuh. Setelah kita kasih rifampicin, kita kasih minum sampai cukup, kita rendam di air rebusan jahe itu tadi teman-teman ya. Air rebusan jahe sama serai. Ini jahe sama serai aja saya. Kita rendam kakinya ayam di rebusan jahe sama serai, atau bisa kita bisa kita seka-seka aja di bagian pergelangan ini, atau kalau bisa sampai sini paha kita sekakan ke bawah. Ini belum saya cukur ayamnya teman-teman, nanti mau saya cukur rencananya. Kita sekakan gini ke kaki-kaki ayam, kita sekakan, atau kita rendam langsung bisa. Ini kita rendam aja dulu karena belum saya cukur ya. Nah, tidak kelihatan teman-teman, soalnya tidak punya kameramen, saya ngerekam sendiri. Nantilah. Nah, yang jelas kita rendam lah di rebusan sini ya teman-teman ya. Kita rendam. Ya rakyat toh Yang jelas sampai praktekannya nanti direndam ya. Jangan ayam-ayam semuanya direndam, kakinya aja. Kalau semuanya nanti tinggal nyarikan bumbu aja. Air hangat ini teman-teman ya, air hangat. Kita rendam sekitar 5 menitan. Oke. Nah kalau kemarin video saya kan tidak ada video lanjutannya, gimana akhirnya ayamnya sehat apa enggak gitu, akhirnya sembuh apa enggak. Banyak yang request, Mas kalau bisa bikinkan
reviewnya sampai sembuh ayamnya. Nanti sembuh apa enggaknya biar kita tahu semua, biar enggak ragu untuk menggunakan obat itu. Oke bos, nanti kita bikinkan video lagi di part kedua atau langsung kita sambung di video ini. Saya tak belajar ngedit sekalian bos ya. Saya sambung di video ini juga bisa, atau kita bikinkan di part keduanya ayamnya sembuh apa tidak. Tuh. Nah intinya poinnya, teman-teman kalau punya ayam yang pukulannya besar, pukulannya dalam, pukulannya tandes, nah kalau bisa habis ngetrea atau habis ngabar, teman-teman siapkan GPU di rumah, GPU atau minyak kampak atau hot cream. Ini saya punya hot cream, ada minyak kampak juga. Nah kalau bisa habis ngetrea, habis ngabar, langsung diolesin hot cream atau minyak kampak atau balsem, pokoknya sejenisnya inilah ya, kita olesin langsung kalau bisa. Pokoknya kalau setiap habis ngabar ayamnya pukulannya dalam-dalam, biar tidak terjadi seperti ini, kalau bisa kita olesin balsem, pokoknya sejenisnya ini teman-temannya. Kalau karena loncat pincang, langsung kita obatin, langsung kita olesin balsem, pokoknya langsung kita obatin, jangan tunggu sampai lumpuh, nanti pusing kepala teman-teman. Oke lah, segitu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti video lanjutannya ini ayam saya ini sembuh apa tidak, saya bikinkan part 2 aja teman-teman ya, cek di part 2 nya nanti ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, Ribut Budianto, mudah-mudahan bermanfaat buat semua penghobi di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassah.